wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi amma ba'du. Apa kabar adik-adik semua? How are you today? Mudah-mudahan senantiasa sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala walaupun kita masih dalam proses daring guna menunggu izin daripada pemerintah bertatap muka. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa bertatap muka kembali dalam rangka belajar mengajar kita di STI Yasir. Alhamdulillah kita sudah masuk ke pertemuan yang ke berapa ini, sudah ke 12 ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa bisa memperbaiki apa-apa yang sudah kita serap dari ilmu kita dan juga kita bisa menggunakan sebagai adab dan karakter kita, maupun itu daripada sholat, judul sholat kita, ataupun bersuci, ataupun berakhlak karimah seperti ada dalam judul kita, itu peduli, jujur, dan bertanggung jawab. Praktekanlah itu adik-adik sekalian. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang mulia dan juga baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita tentang kisah-kisah Nabi. Subtema keempat yang akan kita bahas adalah kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Adik-adik sekalian, sebelum kita mendengarkan kisah berikut, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ada sebagian sudah pernah mendengar kisah Nabi Yusuf alaihissalam, bahkan di dalam Al-Quran termaktub secara spesifik bahwa kata Yusuf itu termasuk daripada surat di dalam Al-Quran Al-Karim. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam sangat menarik. Kita mulai dari awal bahwa Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra dari Nabi juga, yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam, dari 11 bersaudara. Dan dari 11 bersaudara ini ada 2 anak yang budi pekerti dan juga akhlaknya baik, yaitu Yusuf alaihissalam dan Bunyamin. Dan maka oleh karena itu ayahnya sangat mengagumi mereka, menghormati mereka. Suatu ketika di satu malam Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi. Beliau mengatakan kepada sang ayahnya, "Ini ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin." Apa yang dikatakan Nabi Yusuf alaihi salam? "Wahai ayahku, ya abati, sesungguhnya aku telah melihat 11 bintang dan matahari serta bulan bersujud kepadaku." Lalu ayahnya menjawab, "Wahai anakku, sesungguhnya matahari tersebut menggambarkan ayah dan rembulan tersebut menggambarkan ibu, dan 11 bintang itu menggambarkan saudara-saudaramu." Maka di sini kita bisa mengambil ibrah bahwa ketika itu Nabi Yusuf sudah digambarkan sebagai orang yang mulia, bahwa matahari, kemudian rembulan, dan 11 bintang bersujud kepadanya. Lalu karena saking pedulinya dan menghormatinya ayahnya, akhirnya saudara-saudara yang lain iri terhadap Nabi Yusuf alaihissalam dan juga Bunyamin, terlebih kepada Nabi Yusuf. Maka mereka berencana untuk apa? Menyelakai Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian mereka bermusyawarah, berkoordinasi, saling diskusi bagaimana caranya. Akhirnya ketika ada salah satu mereka membuat pendapat, kita sakiti saja, jangan, karena menyakiti itu ada dosa besar. Maka salah satu saudaranya yang bernama Yahuda kemudian berargumen bahwa kita buang saja di hutan, lalu sisa nantinya akan beranggap bahwa kita tidak meninggalkannya, tapi seolah-olah Nabi Yusuf alaihissalam ini mati di jalan binatang buas. Lalu diajaklah main Nabi Yusuf alaihissalam dengan izin ayahnya. Lalu sampailah di tengah-tengah hutan. Ketika di tengah hutan, lalu Nabi Yusuf alaihissalam bajunya dilucuti, kemudian diceburkan ke dalam sumur. Setelah itu bajunya disobek-sobek dan diberi darah, seolah-olah Nabi Yusuf ini diterkam oleh binatang buas dan akhirnya mati atau meninggal dunia. Dan kemudian ternyata
Nabi Yusuf alaihissalam ini ditemukan oleh seorang pedagang yang bernama ketika itu namanya adalah Malik. Dan kemudian bagaimana menemukannya? Ketika itu pedagang itu sedang haus dan akhirnya menurunkan timba. Akhirnya timba itu ketika diangkat, nah Nabi Yusuf berpegang di timba tersebut. Maka kemudian akhirnya ditemukan oleh Nabi Yusuf dan si Malik ini hendak menjualnya. Dan ternyata yang membeli adalah salah satu kiftir, salah satu raja, Kiftirul Aziz di negeri Mesir ketika itu, dan akhirnya dimuliakan dan dihormati. Ketika sampai di rumah, Kiftirul Aziz atau Imra atau Raja Agung ini mempunyai seorang istri. Seorang istri ini bernama Siti Zulaikha. Dan akhirnya Siti Zulaikha ini ketika pertama kali melihat Yusuf, beliau sangat sangat mengagumi dan juga sangat takjub dengan ketampanan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian akhirnya suatu ketika Kiftirul Aziz berpergian atau pergi dari istana, dan kemudian Siti Zulaikha hendak melakukan satu rencana yang picik, satu rencana yang keji, yaitu adalah dengan cara Nabi Yusuf alaihissalam ini dikatakan, "Hai Yusuf, engkau bukan anakku jika engkau terpengaruh untuk melakukan hal." Jadi Nabi Yusuf alaihissalam ini kemudian masukkan ke dalam satu kamar dan akhirnya digoda oleh istri dari Kiftirul Aziz yang bernama Siti Zulaikha, dan akhirnya datang malaikat Jibril menyerupai sosok ayahnya yang mengatakan bahwa, "Hai Yusuf, engkau bukanlah anakku jika engkau terpengaruh untuk melakukan hal tidak terpuji tersebut." Karena Nabi Yusuf senantiasa bertakwa dan taat kepada nasihat ayahnya. Dan tiba-tiba datanglah Kiftirul Aziz, sang raja datang. Kemudian apa yang terjadi? Lihat, dia sudah tidak berpakaian. Kemudian dibuktikanlah bahwa kalau seandainya yang sobek di depan maka benar adanya Yusuf yang bersalah, maka jika robek di belakang maka sesungguhnya pihak wanita lah yang Kiftirul Aziz. Dan di sini ada pernyataan yang sangat menarik. Apa pernyataannya? "Hai Kiftirul Aziz, lihatlah Nabi Yusuf itu. Jika baju bagian depan Nabi Yusuf alaihissalam sobek, berarti Nabi Yusuf bersalah. Akan tetapi jika baju bagian belakang Nabi Yusuf yang sobek, berarti Zulaikha yang bersalah, karena telah menarik Nabi Yusuf ketika menghindari melakukan perbuatan tidak terpuji." Setelah Kiftirul Aziz melihat baju Yusuf sobek di bagian belakang, Kiftirul Aziz merasa malu karena ternyata istrinya yang telah melakukan hal tidak terpuji dan memfitnah Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu Kiftirul Aziz takut kepada Nabi Yusuf dan berkata, "Hai Yusuf, perkara ini jangan engkau sebarluaskan, nanti aku malu." Kiftirul Aziz lalu berkata kepada istrinya, "Hai Zulaikha, mintalah ampun dosa-dosamu, sesungguhnya engkau termasuk orang yang berbuat dosa." Maka inilah kemudian menjadi cerita di mana Siti Zulaikha akhirnya bersalah. Baik adik-adik sekalian, dari kisah tadi kita banyak sekali meneladani perilaku Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu khususnya bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak jauh daripada ketakwaannya serta nasihat daripada ayahnya. Meneladani perilaku Nabi Yusuf, pada satu masa terjadi masa paceklik, ya, yang terjadi di negeri yang ditinggali oleh Nabi Yakub alaihissalam. Ada satu negeri yang kemudian tidak mengalaminya, yaitu negeri Mesir. Maka Nabi Yakub alaihissalam memerintahkan ke-10 anaknya untuk datang ke Mesir sebagai utusan meminta bantuan bahan makanan. Ketika mereka sudah sampai di negeri Mesir, mereka menemui pejabat yang mengurusi bahan makanan. Padahal pejabat tersebut adalah Nabi Yusuf alaihissalam, adik mereka. Beliau tidak lupa kepada saudara-saudaranya, tetapi saudara-saudaranya lupa terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu saudara-saudaranya tersebut ditanya oleh Nabi Yusuf dan mereka menceritakan, "Kami berjumlah 10 orang, saudara seibu dan bapak. Kami mempunyai 2 saudara lagi, sebapak ibu lain ibu bernama Yusuf dan Bunyamin. Namun Yusuf telah meninggal dimakan singa." Setelah mendengar cerita tersebut, Nabi Yusuf tidak dendam kepada saudaranya. Bahkan Nabi Yusuf begitu menyayangi saudara-saudaranya dan memberikan bahan makanan yang dibutuhkan saudara mereka. Ketika 10 orang saudara tersebut sudah mendapatkan bahan-bahan makanan, Nabi Yusuf berkata kepada mereka, "Besok kalian boleh kembali ke sini lagi asal kalian membawa saudaramu yang satu lagi, Bunyamin. Jika engkau tidak membawanya, kalian tidak akan kami layani."
Setelah mereka sampai di rumah, mereka menceritakan kepada ayahnya, kami tidak menemui sang pembesar. Katanya besok jika diusir, hendak membeli bahan makanan lagi, disuruh membawa Bunyamin. Jika tidak membawa Bunyamin, kami tidak melayani. Di samping sikap kedermawan Nabi Yusuf tersebut, beliau juga selalu berdakwah dengan cara memberi nasihat. Bahkan ketika beliau pernah dipenjarakan oleh Kiftrul Aziz karena satu masalah, beliau tetap menyerukan dakwah dan memberi nasihat kepada sahabatnya di penjara supaya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala saja tanpa dicampuri dengan yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Yusuf ayat 40, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Inil hukmu illa lillahi amara an la ta'budu illallah illa iyyah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Apa yang kamu sembah selain Dia hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik Allah kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan sesuatu keterangan pun tentang hal nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Demikianlah kisah Nabi Yusuf dan sekaligus cobaan yang dialami beliau dan bagaimana kita bisa meneladani perilaku Nabi Yusuf alaihissalam. Mudah-mudahan jumpa kisah pada kesempatan kali ini bisa menggugah adik-adik sekalian bahwa Nabi pun, Rasul pun mempunyai cobaan tersendiri. Maka jika ada sekalian mendapat cobaan musibah, jangan putus asa, jangan menyerah. Hadapi dengan bagaimana cara adik-adik sekalian menghadapinya agar adik-adik sekalian bisa menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang tangkas, dan orang-orang yang selalu dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu lagi di pertemuan yang selanjutnya, di pertemuan terakhir ya, yang nantinya kita akan sama-sama sebentar lagi di tanggal 2 Desember nanti kita akan mengadakan PAS atau penilaian akhir semester. Dan jangan lupa untuk tugas kalian kerjakan halaman 106 sampai 107 bagian A, B, dan C ya. Jangan lupa untuk tugas dikerjakan halaman 106 sampai 107 bagian A, B, dan C. Sekian dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.